Satreskrim Polrestabes Surabaya bongkar tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di kota Surabaya. Ya, dalam pengungkapan tersebut polisi mengamankan 7 pelaku, diantaranya 1 mucikari dan 6 joki yang mengoperasikan aplikasi online dewasa. Beginilah detik-detik penangkapan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di apartemen di kawasan Surabaya Timur yang dilakukan oleh unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya. Setelah dibekuk, para tersangka digelandang ke Mapolrestabes Surabaya Selasa siang. Para tersangka diantaranya YK, 24 tahun, perempuan yang berperan sebagai muncikari, RS, AM, SS, RI, AS, dan EM masih di bawah umur tidak dihadirkan dalam kongres TPPO. Pelaku mengatakan pelaku rata-rata berasal dari Oku, Sumatera Selatan dan sudah 6 bulan tinggal di Surabaya untuk menjalankan bisnis prostitusi online dengan mempekerjakan 4 gadis di bawah umur dan dijajakan kepada lelaki hidung belang dengan tarif Rp400.000 hingga Rp1.000.000 sekali kencan. Mirisnya, para PSK dipaksa setiap hari harus melayani tamu minimal 7 kali hingga 12 kali dalam sehari. Dicet dengan nama grup Bismillah, sehingga ketika ada pelanggan klien yang tertarik, yang seakan-akan berkomunikasi dengan calon klien, sebenarnya mereka berkomunikasi dengan para joki. Kemudian setelah bertemu, mereka memberikan sebuah petunjuk, diarahkan untuk naik ke kamar, kemudian dipertemukan dengan salah satu di antara korban atau PSK. Saat ini, keempat korban sedang dalam pemulihan dan pendampingan unit PPA Polrestabes Surabaya. Sementara para tersangka mendekam di tahanan Polrestabes Surabaya. Di Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Aksi bajing loncat yang tengah mencuri barang di atas sebuah truk yang melintas di kawasan Cakung, Jakarta Timur direkam seorang pengendara. Aksi bajing loncat yang meresahkan para sopir truk ini pun viral di media sosial. Aksi bajing loncat, nih lihat nih. Dari rekaman video seorang pengendara mobil, pelaku yang beraksi seorang diri ini tengah mengambil barang dari atas truk yang melintas di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, Senin siang. Pelaku mengincar truk dengan bagian belakang yang terbuka, serta memanfaatkan kondisi lalu lintas yang padat untuk memudahkan aksi pencurian tersebut. Aksi bajing loncat yang kerap terjadi di ruas Jalan Bekasi Cakung, Jakarta Timur ini membuat resah pengemudi truk yang melintas. Pasalnya, beberapa kali pengemudi truk kerap menjadi korban pencurian bajing loncat. Mulai dari barang bawaan ataupun harta benda milik pribadi sopir. Kalau bisa diselesain bang itu, soalnya mungkin membahayain pengemudi juga, malah ngerugiin. Saya pernah di situ berempat dia itu jumlahnya di situ mau masuk tol ini nih, adanya di situ dia berempat, kadang berlima, dia rame-rame, main ambil aja. Yang mau lawan juga bingung kan bawa senjata juga bang. Biasanya mereka ngincer truk-truk yang kayak gimana bang, atau yang kayak abang ini? Ya ekspedisi semua dia biasanya, ekspedisi terus biasanya tuh yang bawa makanan gitu. Nah, biasanya dia ngincer truk-truk yang muatan kayak gimana bang? Biasanya bak terbuka. Sementara aksi bajing loncat kini masih dalam penyelidikan Polsek Cakung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, 2 pelaku ganjal mesin ATM beraksi di gerai Jalan Dermaga Raya, Klender, Durensawit, Jakarta Timur. 1 pelaku berhasil tertangkap dan babak belur dihajar massa.
Satu pelaku ganjal ATM babak belur usai dihakimi massa di Jalan Dermaga Raya Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Bahkan kedua tangan dan kakinya diikat menggunakan lakban agar tidak melarikan diri. Penangkapan bermula dari kecurigaan satpam yang melihat gerak-gerik pelaku. Petugas dan warga yang sudah memantau segera melakukan penggerebekan dan mengamankan pelaku, sementara rekannya melarikan diri menggunakan sepeda motor. Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata sudah 3 kali beraksi di gerai ATM yang sama dalam 3 hari terakhir. Udah yang ketiga kalinya nih. Kemarin hari pertama malam Sabtu 4 orang, jam 1:30 sama jam 3:30 beda-beda. Terus lanjut malam Senin beda lagi orangnya 2. Nah ini tadi berdua temennya di seberang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dibawa ke Polsek Durensawit untuk diperiksa. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial seorang pelaku predator anak di Cianjur, Jawa Barat jadi bulan-bulanan warga saat diamankan petugas kepolisian. Ya, sementara pemirsa di Karawang, 2 pelaku predator belasan anak yang masih berstatus pelajar dan juga mahasiswa diciduk polisi. TT, pelaku predator anak di bawah umur, ditangkap polisi di rumahnya di Kampung Sawong, Desa Cibarengkok, Kecamatan Bojong Picung, Cianjur, Jawa Barat, Senin sore. TT nyaris jadi bulan-bulanan warga saat diamankan petugas kepolisian. Tidak hanya itu, jendela rumah dan sepeda motor milik pelaku juga sempat dirusak warga. Pelaku ditangkap setelah salah satu keluarga korban melaporkan kejadian tersebut. Dari hasil pemeriksaan, benar pelaku telah melakukan perbuatan cabul atau sodomi dengan disertai 2 alat bukti. Statusnya dinaikkan dari terperiksa menjadi tersangka. Sebanyak 4 korban sudah melaporkan kejadian tersebut. Pasca kejadian, korban mengalami trauma. Polisi akan memberikan pendamping psikologi atau trauma healing kepada seluruh korban. Kita mendapatkan laporan dari masyarakat memang ada dugaan terkait pencabulan khususnya sodomi dalam hal ini, dan sudah meresahkan masyarakat juga. Kemudian akhirnya tim unit PPA langsung mengamankan pelaku dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Menurut keluarga korban, terbongkarnya perbuatan pelaku setelah anaknya menceritakan dan memperhatikan perbuatan pelaku kepada keluarganya. Aksi bejat dilakukan di rumah pelaku dengan modus buka rental PS. Ditanya kenapa bisa melakukan seperti itu, terus ibunya emosi karena dikira anaknya bandel ngelihat video porno atau bokep gitu. Pas marahin sama ibunya, anak saya yang kelas 1 SD, nah dia bercerita, katanya kenapa bisa begitu karena si korban pernah diituin gitu sama si Anu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pidana dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksyan melaporkan. YA 22 tahun, seorang mahasiswa, dan YI 18 tahun yang masih berstatus pelajar ini diciduk polisi lantaran menjadi predator anak di kawasan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah salah satu orang tua korban memeriksa ponsel milik anaknya dan mendapati percakapan yang tidak wajar antara korban dan pelaku. Setelah didesak, anaknya mengaku telah menjadi korban pencabulan oleh kedua pelaku. Dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi, terdapat 11 anak yang menjadi korban pelecehan kedua pelaku mulai dari usia 14 hingga 15 tahun. Dari 11 orang anak yang menjadi korban, baru 8 orang anak yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Aksi kedua pelaku telah dilakukan sejak tahun 2022. Pelaku mengaku melakukan aksinya karena sebelumnya pernah menjadi korban pelecehan saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Sementara modus pelaku mengiming-imingi korbannya dengan memberi sejumlah uang dari mulai Rp50.000 hingga Rp100.000 serta membelikan barang seperti sepatu. Aksi pencabulan dilakukan pelaku dengan mengajak korban bermain di rumahnya.
Pelaku yang diamankan ada 2 orang. 2 orang. Yang sudah kita amankan. Motifnya apa? Motifnya yaitu anak tersebut diiming-imingi uang kisaran 50 sampai 100 ribu. Terus korban diberikan jajan dan ada juga korban yang diberikan barang berupa sepatu. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman minimal 15 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.